Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, welcome to Less Than 10 Obsesif. Episode spesial yang akan meningkatkan kualitas karir kamu hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sebelum mendengarkan, jangan lupa follow podcast Obsesif di Spotify dan beri rating terbaik kamu. Tonton dan subscribe juga kanal YouTube Medio by KG Media. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang cara meminta maaf dalam lingkup organisasi di tempat kerja. Dalam dunia kerja, terkadang kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk tidak berbuat salah. Tapi masih ada aja hal yang lepas dari perkiraan sehingga saat dievaluasi ternyata itu akibat kesalahan kita. Pasti teman obsesif pernah buat salah kan? Kita sama-sama manusia kok yang gak sempurna dan gak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Membuat kesalahan merupakan hal yang wajar, asal kita mampu bertanggung jawab atas kesalahan kita. Nah, salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab atas kesalahan kita, itu adalah dengan meminta maaf. Ada 2 poin yang akan kita bahas kali ini, yaitu beberapa cara meminta maaf yang patut kita hindari dan pelajari dalam dunia kerja nih teman obsesif. Kita akan mulai dengan yang perlu dihindari dulu aja ya. Pertama, hindari the empty apology atau permintaan maaf yang kosong. Contohnya adalah kalimat-kalimat seperti "ya udah, iya maaf". Nah, biasanya cara ini dilakukan oleh orang yang mereka mau masalahnya cepat selesai, tapi masih marah. Permintaan maaf yang kosong kayak gini terdengar nggak profesional banget sih, karena bisa aja orang yang buat salah tersebut ternyata belum sadar salahnya apa, tapi mau cepat selesai aja. Jadi jangan ya. Kedua, hindari the excessive apology atau permintaan maaf yang berlebihan. Contohnya adalah kamu meminta maaf secara terus-menerus dan bahkan menunjukkan emosi seperti menangis. Dengan permintaan maaf seperti ini, orang lain akan berfokus kepada perasaanmu, bukan terhadap hal yang kamu sesali. Terkhusus di dunia kerja, jangan sampai melakukan hal ini ya. Ketiga, hindari the incomplete apology atau permintaan maaf yang tidak jelas. Contohnya adalah kalimat-kalimat seperti "saya meminta maaf karena semuanya jadi berantakan". Nah, permintaan maaf seperti itu tidak memberi kesan kalau kamu sudah menyesal melakukannya. Dan membuat permintaanmu terdengar tidak tulus dan gak jelas aja gitu. Terakhir, hindari menjadi seorang yang denial atau orang yang menyangkal. Ketika berbuat salah, cepat-cepatlah untuk melakukan evaluasi diri. Jangan menjadi orang yang menyebalkan dengan tidak merasa bersalah sama sekali dan mengucapkan kalimat seperti "saya gak berbuat salah kok, hal ini terjadi bisa aja, bukan karena saya". Nah, kalau kamu berbicara seperti itu, membuatmu terlihat kurang dewasa. Penyangkalan pun terkadang bisa memicu masalah yang lebih besar dan membuat orang lain ingin menutup relasi dengan kamu. Nah, itu dia permintaan maaf yang patut kamu hindari. Sebenarnya, meminta maaf bisa lebih efektif jika kamu lakukan dengan melakukan beberapa tindakan dan komponen, yaitu kamu bisa langsung menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kesalahan yang dibuat, mengungkapkan penyesalan, meminta pengampunan kepada pihak yang dirugikan, dan berjanji atau mengusahakan hal itu tidak akan terjadi lagi. Yuk kita bahas detail cara meminta maaf dengan cara yang lebih efektif. Pertama, ceritakan apa yang telah terjadi. Saat berbuat salah dalam dunia kerja, jangan coba-coba untuk menghindar dari kesalahan dan menjatuhkannya kepada orang lain. Kamu harus menceritakan dari awal sampai akhir apa yang sebetulnya terjadi. Sehingga orang lain pun dapat mengetahui kenapa itu terjadi. Kedua, akui kesalahan kamu.
Bagian terutama adalah mengakui kesalahan dan meminta maaflah dengan tulus. Katakan dengan spesifik apa kesalahanmu. Kamu bisa mengatakannya seperti, saya mengakui bahwa dokumen itu hilang akibat kecerobohan saya. Saya meminta maaf telah melakukannya. Nah, seperti itu ya. Ketiga, beritahu apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahanmu. Berbuat kesalahan pasti membuat kamu akan belajar tentang suatu hal, sehingga akan meminimalisasi kesalahan itu untuk terjadi lagi. Jadi, saat meminta maaf, jangan lupa juga untuk memberitahu apa yang telah kamu pelajari dari kesalahanmu. Terakhir, berikan solusi dari kesalahan yang telah kamu perbuat. Saat sudah masuk dunia kerja, secara tidak langsung itu mengartikan bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk memikirkan sebuah solusi. Setelah sadar berbuat salah, jangan lupa untuk cepat memperbaikinya dan temukan solusi yang tepat untuk masalah yang timbul karena kesalahan. Nah, itu dia teman obsesif. Hal yang harus kamu hindari dan pelajari dari cara meminta maaf saat melakukan kesalahan di dunia kerja profesional. Jangan lupa juga penting untuk kita tahu, saat bekerja di posisi apapun itu, jangan sampai gengsi untuk meminta maaf ya. Karena meminta maaf juga salah satu bentuk kedewasaan diri kamu untuk sadar dengan apa yang telah kamu perbuat. Itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga kamu dapat menerapkannya dalam keseharianmu ya. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.